Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Magister Ilmu Politik yang hadir pada hari ini pada kuliah perdana untuk angkatan ketiga 2021. Hari ini kita tatap muka pertama melalui Zoom untuk mengantarkan mata kuliah kebijakan pemerintah dan implementasi. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Kita mensyukuri nikmat, biarpun dengan COVID kita masih bisa tatap muka melalui Zoom. Dan rangka untuk membahas mata kuliah kebijakan pemerintah. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai materi perkuliahan dengan ruang lingkup pembuatan kebijakan publik, yang kedua implementasi kebijakan publik, dan yang ketiga adalah evaluasi kebijakan publik. Saudara-saudara semua, mahasiswa, dari apa yang nanti kita pelajari itu, maka kita akan temukan fungsi dan peranan administrasi aparatur negara dalam pembuatan kebijakan publik. Dan juga kita akan temukan implementasi publik dan bagaimana nanti kita akan juga temukan hal-hal mengenai evaluasi kebijakan publik. Dalam sebuah perkuliahan, kita harus dilengkapi dengan berbagai referensi. Ada referensi utama dan ada referensi pembantu. Ada beberapa buku yang kita harus miliki. Sebagai seorang mahasiswa calon intelektual, kita harus memiliki beberapa buku khusus untuk mata kuliah kebijakan pemerintah dan implementasi. Ada kurang lebih 9 buku referensi utama dan ada kurang lebih referensi pembantu, ada sekitar 10. Tidak semua yang kita harus miliki, tapi minimal rata-rata 3-5 untuk kita jadikan sebagai bahan kajian teori ke depan. Seperti apa yang disampaikan di layar itu, ada 9 dan ada 10 referensi pembantu. Semua materi ini saya akan sampaikan kepada semuanya. Semua pasti akan mendapatkan kopinya. Sebelum kita memasuki materi yang isi untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan implementasi, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas bersama sebagai awal daripada pertemuan ini. Pertanyaan pertama, kenapa harus ada kebijakan publik? Padahal pemerintah punya hak untuk mengatur semuanya, tapi tetap harus ada kebijakan publik. Saudara-saudara semua harus tahu bahwa pemerintah itu melaksanakan sebuah aturan yang ada, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun aturan-aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan. Tugas pemerintah adalah untuk membuat aturan dan implementasinya kepada semua kalangan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kenapa harus ada kebijakan publik, karena ada masalah. Dan setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu pasti ada masalahnya. Nah, masalah-masalah itu bagaimana? Apa masalah person pribadi? Tidak. Masalah yang menyangkut orang banyak. Maka kebijakan itu pun harus dibuat untuk kepentingan orang banyak. Masalah apakah yang kita hadapi? Ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, dan ada masalah sosial, ada masalah keamanan, dan masalah budaya, serta masalah-masalah yang lain selalu akan timbul sesuai dengan perjalanan suatu bangsa. Maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diambil oleh pemerintah itu pasti, suka nggak suka, mau nggak mau, tetap harus untuk kepentingan orang banyak. Kemudian ada pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan yang kedua ini kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan publik. Pertanyaannya, siapakah yang harus melaksanakan kebijakan publik itu? Siapakah yang harus melaksanakan? Yang melaksanakan kebijakan publik itu adalah aparatur negara. Apa yang harus dilakukan? Dan kenapa pemerintah harus mengambil kebijakan itu? Kenapa? Karena pada aparatur negara, kepada pemerintah, kepada negara, mereka membuat aturan. Mereka juga yang memiliki stempel. Mereka juga yang memiliki kop surat. Mereka juga yang punya dana. Mereka juga yang bisa mendapatkan dana dari masyarakat melalui pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, tumpuan harapan kita, masyarakat itu berada di aparatur negara. Ada di pemerintah. Pemerintah bisa bikin apa saja, tapi semua pasti kepentingan orang banyak. Saudara-saudara harus tahu bahwa menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, menjadi seorang wali kota, mereka menjadi wali kota karena dipilih oleh rakyat. Begitupun anggota DPR dipilih oleh rakyat. Baik DPR tingkat 1, tingkat 2, maupun tingkat pusat juga dipilih oleh rakyat. Maka di sana kita akan temukan dua lembaga yang dipilih oleh rakyat, yaitu presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, juga anggota DPR yang ada di tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat pusat. Mereka kita wakilkan. Kita wakilkan nasib bangsa ini kepada mereka. Tergantung mereka. DPR sebagai alat kontrolnya, pemerintah sebagai alat eksekutifnya, sebagai pelaksana semua kebijakan-kebijakan itu. Tapi ingat bahwa pemerintah membuat kebijakan bersama DPR, DPR bisa membuat undang-undang juga atas usulan pemerintah, pemerintah bisa membuat aturan-aturan. Ada istilah peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada instruksi dan sebagainya. Itu ada di pemerintah eksekutif. Oleh karena itu dia memiliki semuanya. Dia memegang dan membuat aturannya, dia juga memegang stempelnya, memegang kop suratnya, dan memegang dananya, anggarannya. Oleh karena itu, apakah mereka membawa uangnya untuk membangun negara? Tidak. Mereka ditugasi untuk memanage uang, memanage dana-dana yang diperoleh melalui pajak dan pinjaman itu dalam rangka untuk kepentingan orang banyak. Kita lanjut kepada pembuatan kebijakan publik. Dengan agenda, kenapa ada kebijakan publik itu? Karena ada masalah, ada tujuan, ada target, ada pelaksana, ada anggaran, ada yang membuat kebijakan, dan ada sosialisasi kebijakan publik, dan lain-lain. Maka proses membuat kebijakan itu dasar utama karena ada masalah. Masalah siapa? Masalah orang banyak. Masalah person boleh? Tidak. Yang ada masalah orang banyak. Maka menjadi catatan bagi kita bahwa model-model formulasi oleh pakar, formulasi kebijakan biasanya dilakukan oleh negara maupun swasta, kebijakan negara oleh eksekutif maupun legislatif, atau diusulkan oleh eksekutif dan diputuskan oleh legislatif. Dari berbagai persoalan tersebut, maka lahirlah studi-studi kebijakan lanjut terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Bagaimana tentang implementasi kebijakan publik? Implementasi kebijakan publik dengan agenda. Ada pelaksana, ada dana, ada sasaran, ada kepentingan umum, ada aturan pelaksana, ada juknis, ada juklat, kinerja, dan target dengan menggunakan alat ukur. Implementasi ini dilakukan karena ada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka lanjut daripada kebijakan itu adalah implementasi. Menjadi catatan bagi kita bahwa dari berbagai persoalan tersebut, maka akan lahirlah teori-teori implementasi kebijakan yang diteruskan oleh para pakar, akan timbul model-model implementasi dan perlunya studi implementasi kebijakan. Kalau ini sudah dilakukan ke depan, maka akan perlu ada evaluasi.
maka lahirlah sebuah evaluasi kebijakan publik. Kenapa harus ada evaluasi? Ada keputusan, ada implementasi, dan tetap harus ada evaluasi. Sebelum membuat keputusan selalu muncul melalui sebuah proses, muncul adanya masalah. Maka dari kebijakan, kemudian implementasi, sekarang kita bicara garis besar tentang evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik itu dengan beberapa agenda. Satu, ada masalah dalam implementasi. Artinya jangan apakah ada masalah-masalah setelah ada implementasi kebijakan tadi. Yang kedua, sejauh mana implementasi kebijakan itu berjalan atau dijalankan. Evaluasi akan memantau hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah dengan implementasi itu akan timbul macam-macam kritik dalam masalah evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Artinya begitu terjadi implementasi, pasti muncul ada pro kontra, pasti ada yang menerima, pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak senang, itu pasti muncul. Maka itulah perlu ada evaluasi terhadap kebijakan itu. Kemudian yang keempat, dengan evaluasi maka akan lahirlah solusi baru dalam kebijakan publik. Dari kebijakan kemudian ada evaluasi, setelah itu pasti muncul ada kebijakan baru dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lama yang telah kita pelajari. Kemudian kita harus tahu bahwa dari hasil evaluasi itu akan muncul berbagai persoalan. Persoalan tersebut maka lahirlah model-model evaluasi oleh pakar, akan dikembangkan oleh pakar-pakar ahli-ahli kebijakan. Ada macam-macam evaluasi pasti timbul lagi. Oleh karena itu maka perlulah studi evaluasi kebijakan lanjut. Maka menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang ahli kebijakan, di sana kita akan menemukan ada pengembangan ilmu di bidang kebijakan, ada pengembangan ilmu di bidang implementasi, dan juga ada pengembangan ilmu di bidang evaluasi. Mahasiswa semua yang saya hormati, ada beberapa faktor keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Pertama, keberhasilan itu karena kepentingan umum. Yang kedua, keberhasilan itu tidak ada hambatan internal dan eksternal. Yang ketiga, muncul keberhasilan itu karena tersedianya SDM, para aparatur yang memadai. Faktor keberhasilan juga bisa muncul karena hubungan ketergantungan yang minimum. Begitu pula adanya pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan. Kemudian keberhasilan juga karena tugas ditetapkan dengan urutan-urutan yang tepat. Kemudian akan muncul komunikasi dan koordinasi yang lancar. Ada dukungan otoritas. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita akan muncul terjadinya kegagalan implementasi kebijakan publik apabila ada 8 faktor di atas tidak dipenuhi, sehingga muncullah studi-studi yang berkembang ke depan, namanya studi kelayakan terhadap implementasi. Maka hari ini sebagai awal daripada penjumpa kita agar ada pengembangan kepada teman-teman para mahasiswa sekalian, tugas yang saya berikan seperti saya munculkan dalam layar, ada tugas mata kuliah. 1, tentang studi formulasi kebijakan publik. 2, ada studi implementasi kebijakan publik, ada studi evaluasi kebijakan publik. Maka silakan memilih salah satu studi tersebut di atas untuk dikaji kembali. Maka kerangka yang saya usulkan kepada teman-teman semua, para mahasiswa pada pertemuan hari ini, kerangka yang saya sampaikan dalam layar itu, tolong dicatat bersama sebagai studi. Dan saya percaya bahwa Anda semua bisa. Anda semua bisa untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena Anda tidak langsung S2, tapi melalui S1. Karena pasti Anda sudah punya metode pemikiran, metodologi penulisan, dan sebagainya. Mari kita teruskan. Semoga Anda pasti bisa. Orang lain bisa, Anda pasti bisa. Pendidikan maju, negara jaya, maju terus, pantang mundur.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.